Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Widelvia Melani Paulus dengan NIM 432-25111. Saya dari kelas 1A TKI. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sifat fisika suatu bahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan konsep gas ideal beserta contoh soal dan jawabannya. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan konsep gas nyata beserta contoh soal dan jawabannya. Yang pertama saya akan menjelaskan sifat fisika suatu bahan. Pertama-tama, mari kita bahas apa sih itu sifat fisika suatu bahan. Sifat fisika suatu bahan adalah karakteristik atau ciri khas suatu zat yang dapat diamati, diukur, atau dirasakan secara langsung tanpa mengubah identitas atau komposisi zat tersebut. Selanjutnya, apa sih itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Secara sederhana, materi adalah zat yang membentuk alam semesta, mencakup semua benda, baik zat padat, zat cair, maupun gas. Ada dua sifat materi, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat suatu zat yang dapat diamati atau diukur tanpa mengubah komposisi kimianya. Contoh sifat fisika yaitu warna, titik leleh, titik didih, kelarutan, dan massa jenis. Yang kedua ada sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat suatu zat yang berkaitan dengan kemampuan zat tersebut mengalami reaksi kimia dan berubah menjadi zat baru. Contoh sifat kimia, mudah terbakar, berkarat, reaktivitas dengan asam atau basa, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan wujud materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan gas. Berdasarkan penjelasan materi mengenai materi tadi, materi mencakup seluruh benda, baik itu zat padat, zat cair, maupun gas. Nah, gas adalah salah satu wujud materi di mana partikel-partikelnya bergerak secara bebas dan berjauhan, sehingga gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Sifat yang pertama, bentuknya tidak tetap, di mana gas mengikuti bentuk dan menempati ruang wadahnya. Yang kedua, sifat yang kedua itu volumenya tidak tetap. Karena gas menempati seluruh ruang, maka volumenya dapat berubah-ubah. Yang ketiga, zat tidak bergantung pada jenis zatnya. Gas tidak bergantung pada jenis zatnya, di mana sifat tertentu suatu gas berlaku untuk semua jenis zat, baik karbon dioksida, nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada berlaku hukum gas P, V, dan T, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, T adalah temperatur. Adapun contoh senyawa berwujud gas, yaitu salah satunya yang saya ambil adalah oksigen atau O2. Simbolnya yaitu O dan nomor atomnya adalah 8. Karakter fisiknya, gas tersebut tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa pada suhu kamar. Massa jenisnya yaitu 1,429 kg per meter kubik pada standar temperature and pressure. Titik lelehnya yaitu min 218,8 derajat Celcius dan titik didihnya yaitu min 183 derajat Celcius. Sifat khususnya sangat reaktif atau mendukung pembakaran atau oksidator dan bersifat paramagnetik dalam bentuk cair. Keberadaannya di alam, unsur paling melimpah ketiga di alam semesta. Di bumi, ditemukan sebagai gas atmosfer 21% dan terikat dalam senyawa air H2O serta batuan di kerak bumi. Pemanfaatannya yaitu vital untuk respirasi makhluk hidup, proses pembakaran atau industri atau mesin, dan pengobatan medis, terapi oksigen. Wujud materi yang kedua adalah cairan. Cairan memiliki gaya antar molekul yang cukup kuat untuk mempertahankan volume tetap, tetapi tidak cukup kuat untuk mempertahankan bentuk yang tetap. Sifat umumnya yaitu tidak memiliki bentuk tetap, di mana cairan akan mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, volumenya tidak tetap. Misalnya kita memindahkan 1 liter air di dalam botol ke dalam baskom,
air tersebut tetap 1 liter. Yang ketiga, mengalir mengikuti gravitasi. Adapun sifat khusus cairan yaitu membentuk permukaan bebas. Permukaan pada air tidak tertimpa atau tidak tertutup oleh benda lain. Yang kedua, memiliki viskositas. Setiap cairan memiliki kekentalan yang berbeda. Yang ketiga, volumenya tetap. Dan yang ketiga, tegangan permukaan. Cairan memiliki tegangan permukaan. Jadi, misal seperti nyamuk bisa berjalan di atas air. Yang ketiga, kohesi dan adhesi. Adapun contoh senyawa berwujud cair. Salah satunya saya ambil adalah raksa atau merkuri. Simbolnya yaitu Hg, nomor atomnya yaitu 80. Karakteristik fisiknya, logam berat yang berwujud cair pada suhu kamar, berwarna putih keperakan. Massa jenisnya yaitu 13,53 gram cm kubik. Itu sangat berat. Titik lelehnya yaitu min 38,8 derajat Celcius dan titik didihnya 356,7 derajat Celcius. Sifat khususnya konduktor listrik yang baik dan memiliki tegangan permukaan yang sangat tinggi. Keberadaannya di alam jarang ditemukan dalam bentuk logam murni. Biasanya berasal dari mineral sinabar. Yaitu pemanfaatannya digunakan dalam alat ukur, termometer dan barometer, saklar listrik, dan lampu uap merkuri. Adapun zat padat. Zat padat adalah salah satu wujud materi yang memiliki bentuk dan volume tetap. Partikel-partikel penyusunnya tersusun sangat rapat dan teratur sehingga sulit untuk bergerak bebas. Adapun sifat umum dari zat padat yaitu yang pertama memiliki bentuk tetap. Bentuk zat padat tidak berubah walaupun dipindahkan ke wadah lain. Yang kedua, volumenya memiliki volume tetap, ukurannya atau volumenya tidak berubah. Dan yang ketiga, partikel tersusun sangat rapi dan teratur. Jarak antar partikel sangat dekat sehingga sulit bergerak bebas. Yang keempat, gaya tarik antar partikel sangat kuat. Ini yang membuat zat padat kokoh dan tidak mudah berubah bentuk. Dan yang kelima, tidak dimampatkan atau tidak kompresibel karena partikelnya itu sangat rapat. Adapun contoh senyawa berwujud padat, yaitu besi. Simbolnya yaitu Fe dan nomor atomnya yaitu 26. Karakteristik fisiknya, logam padat berwarna abu-abu, perak berkilau. Adapun massa jenisnya yaitu 1,87 gram cm kubik. Titik lelehnya yaitu 1,538 derajat Celcius dan titik didihnya 2,861 derajat Celcius. Adapun sifat khususnya bersifat ferromagnetik, sangat mudah ditarik magnet. Keberadaannya di alam ditemukan melimpah sebagai biji mineral, hematit, dan magnetit. Adapun pemanfaatannya yaitu bahan utama konstruksi baja dan komponen penting hemoglobin dalam darah manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep gas ideal. Gas ideal adalah gas teoritis yang partikel-partikelnya dianggap tidak memiliki gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, memiliki ukuran atau volume yang sangat kecil sehingga dapat diabaikan, selalu bergerak bebas dan acak, dan memiliki tumbukan yang bersifat elastis sempurna atau tidak kehilangan energi. Gas ideal digunakan sebagai model sederhana untuk memahami perilaku gas dan mengikuti persamaan P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah jumlah mol, R adalah konstanta gas ideal, dan T adalah temperatur. Berdasarkan konsep gas ideal ini, para ilmuwan menemukan beberapa hukum penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa hukum penting. Yang pertama yaitu hukum Boyle, yang dikemukakan oleh ilmuwan yang berasal dari Irlandia, yaitu Robert Boyle, yang lahir pada tahun 1627 dan wafat pada tahun 1691. Bunyi hukum Boyle, pada suhu tetap,
tekanan dan volume suatu gas ideal berbanding terbalik. Misalnya, suatu gas dalam wadah yang memiliki suhu tetap, jika volume diturunkan, maka tekanannya akan meningkat. Adapun persamaannya secara matematis yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 adalah tekanan awal, V1 adalah volume awal, P2 adalah tekanan akhir, dan V2 adalah volume awal. Adapun hukum Charles yang dikemukakan oleh seorang fisikawan dan ilmuwan yang berasal dari Prancis yang lahir pada tahun 1746 dan wafat pada tahun 1823. Bunyi hukum Charles yaitu pada suhu tetap, volume V dan suhu mutlak T suatu gas ideal berbanding lurus. Adapun persamaannya secara matematis yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V1 adalah volume awal, T1 adalah suhu awal, V2 adalah volume akhir, dan T2 adalah suhu akhir. Selanjutnya ada hukum Gay-Lussac yang dikemukakan oleh seorang kimiawan dan fisikawan yang berasal dari Prancis, yaitu Joseph Gay-Lussac, yang lahir pada tahun 1776 dan wafat pada tahun 1850. Adapun bunyi hukum Gay-Lussac yaitu pada volume tetap, tekanan T dan suhu mutlak T suatu gas ideal berbanding lurus. Adapun persamaannya secara matematis yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P1 adalah tekanan awal, T1 adalah suhu awal, P2 adalah tekanan akhir, dan T2 adalah suhu akhir. Adapun contoh soal dari gas ideal. Diketahui sebuah gas ideal memiliki volume awal sebesar 1/2 volume dengan volume akhirnya yaitu sebesar 2 kali lipat volume. Sementara itu, gas tersebut memiliki suhu sebesar T. Berapakah besar suhu akhir dari gas tersebut? Mari kita bahas. Dari soal ini kita menggunakan hukum Charles, di mana persamaan dari matematis dari hukum Charles yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Di mana V1 nyedar tadi itu 1/2 volume, V2-nya itu 2 kali lipat volume, dan T1-nya adalah T. Ditanyakan T2 atau suhu akhirnya. Kita substitusikan ke dalam rumus hukum Charles. 1/2 V per T sama dengan 2V per T2. Maka kita mendapatkan suhu akhirnya itu 4T. Jadi suhu akhir gas tersebut adalah sebesar 4 kali suhu awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep gas nyata. Gas nyata adalah gas sesungguhnya yang partikel-partikelnya memiliki volume yang tidak dapat diabaikan atau volumenya bermakna, memiliki gaya tarik-menarik antar molekul atau interaksi intermolekuler, menyimpang dari persamaan gas tidak elastis sempurna atau kehilangan energi, dan menyimpang dari persamaan gas ideal pada tekanan tinggi dan suhu rendah. Gaya tarik menyebabkan tekanan gas nyata lebih kecil dari yang diprediksi oleh persamaan ideal. Volume molekul menyebabkan ruang bebas lebih sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hukum dari gas nyata. Hukum van der Waals dikemukakan oleh Johannes Diederik van der Waals. Bunyi konsepnya, gas nyata mengalami penyimpangan dari gas ideal karena adanya gaya tarik antar molekul dan molekul memiliki volume nyata. Adapun persamaan dari van der Waals, P ditambah A sama dengan N pangkat 2 per V pangkat 2 dikali V dikurang N dikali B sama dengan N dikali R dikali T, di mana P adalah tekanan gas, V adalah volume gas, T adalah suhu dalam Kelvin, N adalah jumlah mol, R adalah konstanta gas, A adalah gaya tarik molekul, dan B adalah volume molekul gas. Nilai A menunjukkan kuatnya gaya tarik-menarik, nilai B menunjukkan ukuran molekul, dan semakin tinggi tekanan atau rendah suhu, penyimpangan makin besar. Selanjutnya ada faktor kompresibilitas yang biasa disimbolkan dengan Z. Digunakan untuk melihat seberapa jauh gas nyata menyimpang dari gas ideal.
Faktor kompresibilitas Z sama dengan PV per N dikali R dikali T sama dengan N dikali R dikali T. Kita ketahui jika Z sama dengan 1 maka gas ideal, Z kurang dari 1 gaya tarik dominan, jika Z lebih dari 1 maka volume molekul dominan. Jika Z sama dengan 1 menunjukkan kuatnya tarik-menarik, Z lebih dari 1 menunjukkan ukuran molekul. Adapun contoh soal dari gas nyata. Suatu gas memiliki tekanan 2 atm, volumenya 10 liter, jumlah molnya itu 1 mol, dan suhunya 300 Kelvin. Jika R sama dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin, hitunglah nilai Z. Mari kita bahas. Diketahui suatu gas memiliki P sama dengan 2 atm, V sama dengan 10 liter, N sama dengan 1 mol, dan T-nya 300 Kelvin, dan R-nya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ditanyakan, hitunglah nilai Z. Kita gunakan rumus dari faktor kompresibilitas, di mana Z sama dengan PV per N dikali R dikali T. Kita substitusikan nilainya, Z sama dengan 2 dikali 10 per 1 dikali 0,082 dikali 300. Z-nya sama dengan 20 per 24,6. Maka Z sama dengan 0,81. Dapat kita simpulkan nilai Z-nya sama dengan 0,81. Karena Z kurang dari 1, maka gaya tarik antar molekul dominan. Gas ini gas tidak ideal. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.